Ditinggalkan suami yang baru naik jabatan. Ia tak tahu kalau aku pewaris tunggal kantor tempat ia bekerja. Halo Bunda, semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa absen terlebih dahulu ya. Bunda-bunda semua dari daerah mana saja? Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini ya. Selamat menonton. Aku, Dinda, duduk di ruang tamu rumah sederhana kami, menatap jam dinding yang sudah menunjukkan pukul 11 malam. Mas Salim, suamiku, belum juga pulang. Suara detik jam yang berderak semakin menambah ketegangan di hatiku. Sejak beberapa minggu terakhir, perasaan ini semakin menjadi sesuatu yang terasa berbeda dalam hubungan kami. Ada jarak, ada kekosongan, meski ia masih tidur di sebelahku setiap malam. Aku selalu berusaha mengabaikan ketidaknyamanan itu, berharap itu hanya perasaan yang berlebihan. Namun, malam ini, perasaan itu memuncak. Sudah sebulan sejak ia dipromosikan menjadi Direktur Pemasaran PT Sentosa Jaya, dan sejak saat itu, sikapnya berubah total. Dulu, setiap malam kami berbicara panjang lebar tentang pekerjaan, tentang impian dan harapan kami berdua, tapi sekarang, ia lebih sering memilih untuk bekerja lembur, yang selalu berakhir dengan alasan yang sulit diterima. Aku sudah biasa dengan pekerjaan, tapi yang aku tidak terima adalah sikapnya yang semakin jauh, seolah-olah ia sedang menghindariku. Beberapa kali, aku mencoba menanyakannya dengan lembut, namun selalu ada jawaban samar yang hanya menambah rasa curiga. Teleponku berdering, mengguncang lamunanku. Dinda, aku ada rapat penting. Jangan tunggu aku, katanya dengan suara yang terdengar lebih dingin dari biasanya. Aku mengangguk. Meski ia tidak bisa melihatnya. Suaranya tidak seperti biasanya. Ada jarak yang terasa. Aku mendengar desahan perempuan lain tertawa di latar belakang telepon itu. Sesuatu yang biasa kami lakukan berdua, saling memberikan perhatian, kini terasa seperti sebuah kebohongan yang sulit kuterima. Hatiku terasa berat, dan rasa curiga yang sejak beberapa waktu lalu menggelayuti pikiranku akhirnya menemui titik puncaknya. Esoknya, aku tak bisa menahan rasa penasaran yang semakin menggerogoti hatiku. Hari itu, aku memutuskan untuk mengunjungi kantor PT Sentosa Jaya. Mas Salim selalu berbicara tentang betapa pentingnya pekerjaannya, dan aku pernah berpikir untuk mendukungnya, memberi ruang bagi ambisinya. Namun, kenyataannya, aku merasa semakin terabaikan. Sesuatu yang tak bisa kulupakan adalah kejadian malam sebelumnya, di mana aku mendengar tawa perempuan lain di balik telepon Mas Salim. Semua itu tidak bisa begitu saja kutelan mentah-mentah tanpa bukti yang jelas. Aku menyiapkan diriku untuk menghadapi kenyataan apapun yang akan kutemui. Mengingat sudah berbulan-bulan aku tidak mengunjungi kantornya, aku merasa cemas, namun juga bertekad. Aku harus mengetahui apa yang sebenarnya terjadi, apa yang sebenarnya disembunyikan Mas Salim dari aku. Dengan langkah yang ragu namun pasti, aku mengenakan pakaian sederhana dan keluar menuju kantor, berusaha tampak biasa saja meskipun hatiku berdegup kencang. Setibanya di kantor, aku merasa seperti orang asing. Meskipun sudah beberapa kali aku datang ke sana untuk menemani Mas Salim, kali ini rasanya berbeda. Semua karyawan tampak sibuk, namun ada sesuatu yang terasa janggal. Aku tidak bisa menjelaskan dengan pasti, tetapi ada semacam ketegangan di udara. Mataku berkeliling mencari-cari jejak Mas Salim, dan tanpa aku duga, aku melihatnya. Di balik pintu kaca ruang rapat, aku melihat Mas Salim sedang berbicara dengan Rina, sekretaris barunya. Mereka tertawa bersama, berbicara dengan begitu akrab, seolah tidak ada yang menghalangi hubungan mereka. Namun, aku segera menyadari bahwa apa yang mereka lakukan lebih dari sekadar obrolan biasa. Mereka tampak saling menggoda. Bahkan Mas Salim menepuk tangan Rina dengan cara yang sangat intim, sebuah gesture yang tidak pernah ia lakukan padaku. Pemandangan itu terasa seperti pisau yang menusuk jantungku. Hatiku serasa terhenti. Tubuhku terasa lemas seketika. Aku berusaha menahan air mata yang ingin keluar, namun aku tahu aku tidak bisa membiarkan diri terbawa emosi di depan mereka. Aku menundukkan wajah, berusaha mengendalikan diriku dan tidak membuat keributan. Namun, setiap detik yang berlalu, rasa sakit itu semakin mencekik. Aku tahu, sudah tidak ada lagi yang bisa kuselamatkan.
Semua yang telah kubangun bersama Mas Salim kini runtuh dalam sekejap mata. Rina, yang selama ini aku anggap sebagai sekretaris yang bekerja dengan profesional, ternyata memiliki agenda yang lebih besar. Aku tidak tahu seberapa lama hubungan mereka sudah berjalan, namun satu hal yang pasti, aku tidak lagi bisa mempercayai apapun yang ada di sekitar Mas Salim. Aku segera berbalik dan keluar dari kantor, tanpa memberitahu siapapun. Perasaan hancur itu menyelimuti diriku seperti kabut tebal yang sulit dihindari. Aku berjalan dengan langkah yang terengah-engah menuju mobil, menutup rapat-rapat perasaan yang berkecamuk. Semakin aku berusaha untuk tenang, semakin aku merasa seperti tertangkap dalam jaring kesedihan yang semakin erat. Namun, saat aku tiba di rumah, ada satu hal yang tak terduga. Ayahku, yang sebelumnya tidak pernah mencampuri urusan pribadiku, sedang duduk di ruang tamu, menungguku dengan senyum lembut. Sepertinya, ia tahu aku sedang dalam masalah, walaupun aku tidak pernah mengungkapkan apapun padanya. Wajahnya yang sudah mulai keriput, dengan mata yang selalu penuh kebijaksanaan, menatapku seakan mengerti apa yang baru saja aku alami. Dinda, ayah mulai berbicara dengan suara yang lebih dalam dari biasanya. Ayah sudah lama melihat perubahannya. Salim bukan pria yang pantas untukmu. Aku terkejut. Bagaimana ayah tahu? Tidak ada yang pernah bercerita padanya tentang hubungan kami, tentang ketegangan yang mulai merambat di dalam rumah tangga kami. Aku menatap ayah dengan mata yang mulai berkaca-kaca. Dalam diam, aku merasa perasaan itu semakin tidak bisa kutahan lagi. Ayah sudah tua. Aku ingin kamu mengambil alih perusahaan, lanjut ayah, seakan-akan dia sudah menunggu saat ini tiba. Aku terdiam, terkejut, dan bingung. Selama ini, aku sengaja merahasiakan statusku sebagai putri pemilik PT Sentosa Jaya karena aku tidak ingin siapapun menganggap aku hanya seorang pewaris, tetapi lebih ingin dihargai atas usaha dan kemampuan sendiri. Namun, keadaan kini memaksaku untuk membuka tabir itu. Selama ini, aku terlalu takut bahwa jika aku mengungkapkan identitasku, aku akan dicintai hanya karena kekayaan dan status. Namun, kini segala sesuatu berubah seketika. Ayahku ingin aku menggantikan posisinya. Aku harus mengambil alih perusahaan yang selama ini menjadi tanggung jawabnya, sebuah beban besar yang harus kutanggung, namun sekaligus menjadi kesempatan bagiku untuk bangkit dan melangkah ke dunia yang lebih besar, dunia yang tidak lagi melibatkan Mas Salim. Aku merasa cemas dan bingung, namun satu hal yang pasti, keputusan itu akan mengubah segalanya. Bukan hanya hidupku, tetapi juga masa depanku. Dan tentu saja, masa depan PT Sentosa Jaya. Namun, entah kenapa, ada rasa lega yang sedikit datang, seakan-akan aku bisa melepaskan beban berat yang selama ini aku pikul sendirian. Namun, apa yang tidak kuperhitungkan adalah reaksi Mas Salim. Segala kebohongan yang telah ia sembunyikan, yang seharusnya tidak perlu kutemui, kini akan terbongkar. Dan aku tahu, saat itu datang, aku akan menjadi sosok yang berbeda. Setelah pertemuan yang berat dengan ayah, aku mencoba untuk menenangkan diri dan mencerna semua yang terjadi. Hari itu terasa panjang, lebih panjang dari biasanya. Dan saat Mas Salim pulang ke rumah malam itu, perasaanku sudah tidak bisa lagi disembunyikan. Aku tahu dia akan datang dengan sikap yang sama, sikap dingin, seolah-olah segala yang terjadi di antara kami adalah masalah kecil yang bisa diabaikan. Namun, kali ini, aku sudah tak bisa berpura-pura lagi. Mas Salim masuk ke dalam rumah dengan langkah tergesa-gesa, seperti biasanya. Ketika ia melihatku duduk di ruang tamu, ia hanya memberi salam singkat tanpa ekspresi. Aku memandangnya dengan mata yang mulai basah, mencoba menahan air mata yang sudah terlalu lama tertahan. Aku sudah tidak ingin lagi mendengarkan alasan-alasan kosongnya. Aku sudah terlalu lelah dengan semua kebohongan yang ia lemparkan kepadaku. Dinda, ada apa? Kenapa kamu menatapku seperti itu? Katanya dengan suara datar, seakan-akan dia benar-benar tidak tahu apa yang terjadi. Aku menatapnya dalam-dalam, berusaha menemukan sedikit kejujuran dalam mata yang kini tampak berbeda. Mas Salim yang dulu aku kenal, yang penuh perhatian, penuh cinta, sekarang seolah menjadi orang lain. Kebaikan dan kasih sayang yang pernah aku rasakan sepertinya hanyalah bayangan dari masa lalu yang kini pudar. Aku tahu, Salim, kataku, suaraku bergetar meskipun aku berusaha untuk tetap tegar.
Aku tahu tentang Rina. Aku tahu tentang apa yang terjadi di kantormu. Semua ini tidak bisa lagi aku abaikan. Mas Salim terdiam sejenak, menatapku dengan raut wajah yang sulit dibaca. Kemudian, ia menghela napas panjang, seolah sudah menyiapkan kata-kata yang akan mengakhiri segalanya. Dinda, aku sudah mencoba, sungguh. Tapi aku merasa kita sudah berbeda. Aku butuh istri yang bisa mendukung karirku, yang bisa mengerti tuntutan pekerjaan, bukan hanya seorang perempuan rumahan yang selalu menuntut perhatian. Suara itu terdengar begitu dingin, penuh perhitungan. Aku merasa seperti ada jarak yang sangat besar antara kami, sebuah jurang yang tak bisa lagi dijembatani. Aku tahu, kata-kata itu bukan hanya tentang pekerjaan, bukan hanya tentang Rina. Ini lebih dari itu. Mas Salim sudah memutuskan untuk pergi, meskipun dengan alasan yang sangat egois. Dengan hati yang hampir hancur, aku mencoba untuk tetap tenang. Jadi, kau ingin bercerai? Tanyaku, meskipun dalam hati aku sudah tahu jawabannya. Rasanya seperti mendengar petir yang menyambar tanpa ampun. Selama ini, aku tidak pernah ingin menduga bahwa kami akan sampai di titik ini. Tapi aku sudah tak punya pilihan lain. Mas Salim mengangguk perlahan. Wajahnya tampak datar, tak ada penyesalan yang terlihat. Ya, Dinda. Aku rasa kita sudah tidak sejalan lagi. Aku ingin lebih fokus pada karir, dan aku rasa kita berdua lebih baik berpisah. Perasaan itu datang begitu cepat, begitu menghancurkan. Ada keheningan panjang di antara kami, dan aku hanya bisa menunduk, menahan rasa sakit yang mendera. Betapa aku ingin marah, betapa aku ingin menyalahkan dia atas segala yang terjadi. Tapi pada saat itu, aku merasa seperti kehilangan segalanya. Cinta, harapan, dan impian yang dulu kami bangun bersama, kini hancur dalam sekejap mata. Aku tak pernah membayangkan Mas Salim akan memilih jalan ini, jalan yang penuh ego dan kesombongan. Baik, Salim, jawabku akhirnya, mencoba menahan gejolak emosiku. Kalau itu yang kau inginkan, aku tidak akan menghalangi. Tapi ingat, jangan pernah menyesal. Aku tahu itu adalah kalimat yang keluar begitu saja, tanpa ku pikirkan lebih jauh. Tapi ada perasaan lega setelah aku mengucapkannya. Aku merasa, meskipun hatiku hancur, aku tidak boleh menyerah begitu saja. Ini adalah waktuku untuk bangkit. Mas Salim menatapku dengan ekspresi yang sulit dimengerti, dan tanpa berkata apa-apa lagi, ia berbalik dan berjalan keluar dari ruangan. Kepergiannya terasa seperti sebuah keputusan yang sudah lama ia buat, dan aku tahu, itu adalah keputusan yang tidak bisa diubah. Malam itu, aku duduk di ruang tamu, terpekur dalam keheningan yang mendalam. Aku mulai berpikir tentang semua yang telah terjadi. Segala kebohongan yang selama ini aku anggap sebagai kebenaran, semua janji yang terucap di depan altar, semuanya kini terasa kosong. Dalam sekejap, Mas Salim yang dulu kucintai lebih dari apapun, kini telah memilih untuk meninggalkanku demi ambisi dan ego pribadinya. Namun, satu hal yang aku sadari adalah bahwa hidupku tidak berakhir di sini. Aku tidak bisa terpuruk dalam penyesalan, karena aku masih punya banyak hal yang harus dijalani. Ayahku, yang selama ini selalu ada untukku, telah memberikan aku sebuah kesempatan baru, kesempatan untuk menunjukkan siapa aku sebenarnya. Aku bukan hanya istri dari seorang pria yang memiliki jabatan, tetapi aku adalah Dinda Kartika, putri dari pemilik PT Sentosa Jaya. Saat itu, aku memutuskan bahwa meskipun rasa sakit ini belum sepenuhnya hilang, aku harus melangkah maju. Aku tidak akan menyerah. Ini adalah awal dari perjalanan baru dalam hidupku, sebuah perjalanan yang akan membawaku ke arah yang lebih baik, jauh dari bayang-bayang Mas Salim yang kini hanya menjadi bagian dari masa lalu yang pahit. 2 bulan telah berlalu sejak perceraian itu, dan aku mulai terbiasa dengan kehidupan baru yang harus kujalani. Di luar sana, aku berusaha untuk tetap terlihat kuat, meskipun di dalam hatiku masih ada celah-celah luka yang belum sepenuhnya sembuh. Mas Salim sudah pergi, dan aku tahu dia sedang berjuang dengan segala penyesalannya. Tapi, meskipun hatiku merasakan perasaan yang campur aduk, aku tak bisa membiarkan diriku tenggelam dalam kesedihan. Aku punya tanggung jawab yang lebih besar kini, tanggung jawab yang tidak hanya berhubungan dengan diriku, tetapi juga dengan PT Sentosa Jaya. Hari pertama aku resmi menjabat sebagai CEO PT Sentosa Jaya adalah hari yang penuh ketegangan.
Saat aku memasuki kantor yang dulu sering aku kunjungi, rasanya seperti dunia ini telah berubah total. Meskipun aku tidak asing dengan bangunan ini, ada sesuatu yang membuatnya terasa begitu asing. Mas Salim dulu selalu berada di sana, di ruang rapat itu, mengatur segala sesuatunya dengan keyakinan yang aku anggap sebagai kekuatan. Namun, kini semuanya berbeda. Aku masuk ke ruanganku dengan langkah yang mantap. Pemandangan yang terbentang di depanku begitu familiar. Meja besar yang tertata rapi, jendela kaca yang menawarkan pemandangan kota, dan komputer yang menyala dengan tumpukan dokumen di atasnya. Semua itu milikku sekarang. Semua keputusan yang sebelumnya dibuat oleh Mas Salim kini ada di tanganku. Aku menarik napas panjang, menenangkan diri sejenak, sebelum akhirnya duduk di kursi CEO yang kini adalah tempatku. Saat aku memulai rapat pertamaku sebagai CEO, suasana di ruang rapat terasa canggung. Semua karyawan, termasuk Mas Salim dan Rina, terdiam, memandangku dengan berbagai ekspresi. Mas Salim duduk di sudut ruang rapat dengan wajah yang sulit dibaca, namun aku bisa melihat bahwa ia tidak merasa nyaman berada di sana. Begitupun dengan Rina, yang duduk dengan sikap yang lebih hati-hati, seolah-olah ia sedang menunggu keputusan besar yang akan keluar dari rapat ini. Aku tahu, mereka merasa terkejut, bahkan mungkin cemas, karena tiba-tiba, aku yang dulu hanya dianggap sebagai istri dari direktur, kini mengendalikan segalanya. Aku mulai berbicara dengan suara yang lebih tegas dari biasanya. Selamat pagi, semuanya. Saya Dinda Kartika, pemilik baru perusahaan ini, ucapku dengan percaya diri, meskipun aku merasakan ada ketegangan di udara. Aku tidak tahu apa yang ada dalam pikiran mereka, tetapi aku tahu satu hal, ini adalah waktuku untuk membuktikan diri. Wajah Mas Salim langsung berubah. Pucat pasi, seperti seseorang yang baru saja disambar petir. Aku bisa melihat kepanikan yang mulai merayap di wajahnya, meskipun ia berusaha untuk tetap tenang. Ada keheningan yang aneh di ruang rapat itu, seperti semuanya menunggu reaksi Mas Salim. Aku bisa merasakan ketidaknyamanan yang begitu jelas. Rina yang duduk di sampingnya, menatapku dengan tatapan yang penuh kecemasan. Aku tahu dia sedang berpikir, mungkin bertanya-tanya bagaimana aku bisa duduk di kursi ini, sementara dia pernah menganggap dirinya akan menjadi orang yang mengendalikan perusahaan ini bersama Mas Salim. Namun, meskipun aku merasakan ketegangan itu, aku berusaha untuk tetap fokus pada tujuan utama. Aku memulai rapat dengan agenda-agenda penting yang harus diselesaikan. Semua orang, termasuk Mas Salim dan Rina, terpaksa mengikuti arahan dan keputusan yang aku buat. Namun, aku bisa merasakan betapa beratnya posisi ini, bukan hanya karena aku harus mengambil alih perusahaan yang sangat besar ini, tetapi juga karena aku harus menghadapi kenyataan bahwa Mas Salim yang dulu kupercayai kini ada di sana, memandangku dengan kebingungan dan, mungkin, penyesalan. Setelah rapat selesai, aku kembali ke ruanganku dan menutup pintu dengan perlahan. Hatiku berat namun, ada semacam kepuasan yang datang dengan kenyataan bahwa aku sekarang memegang kendali. Aku tidak ingin melawan perasaan yang muncul, perasaan terluka, kecewa, dan marah, karena aku tahu aku harus menghadapinya. Ini bukan hanya tentang aku dan Mas Salim. Ini lebih besar dari itu. Ini tentang masa depanku, tentang perusahaan yang harus aku bawa menuju kesuksesan. Aku duduk di kursi CEO, menatap layar komputer yang menampilkan berbagai laporan keuangan perusahaan. Namun, pikiranku terus melayang. Kembali pada momen pertama kali aku melihat Mas Salim bersama Rina di kantor. Apakah ini yang ia inginkan? Apakah ia benar-benar menginginkan perpisahan ini? Aku merasa kecewa. Tapi di sisi lain, aku merasa ada semacam pembebasan dalam diriku. Kini, aku yang memimpin, aku yang menentukan arah perusahaan ini. Namun, ada satu hal yang lebih penting daripada semua itu. Sekarang aku tahu bahwa aku tidak lagi bergantung pada siapapun. Aku bisa mengendalikan hidupku sendiri, dan tidak ada seorang pun yang bisa merampasnya dariku. Aku adalah Dinda Kartika, dan dunia ini akan mengenalku bukan hanya sebagai istri dari Mas Salim, tetapi sebagai wanita yang bisa mencapai puncak kesuksesan dengan kemampuan dan kekuatannya sendiri. Hari-hari setelah aku mengambil alih kursi CEO PT Sentosa Jaya berjalan dengan penuh ketegangan. Aku masih bisa merasakan sisa-sisa kecanggungan di antara karyawan, terutama dari mereka yang pernah dekat dengan Mas Salim. Namun, aku tahu bahwa aku tidak bisa terlarut dalam perasaan itu.
Setiap keputusan yang aku buat harus menunjukkan bahwa aku layak berada di posisi ini, bahwa aku bisa memimpin perusahaan ini ke arah yang lebih baik. Namun, ada sesuatu yang mulai menggangguku. Rina, sekretaris Mas Salim yang dulu selalu terlihat begitu mendukung karir suamiku, kini mulai menunjukkan sikap yang berbeda. Awalnya aku tidak terlalu memperhatikan perubahan ini, tapi lama-kelamaan, aku merasakan ada yang tidak beres. Rina yang sebelumnya selalu penuh semangat, kini terlihat lebih diam, seolah-olah ada jarak antara dia dengan dunia di sekitarnya. Suatu hari, saat aku sedang berada di ruang rapat, Rina datang menghampiriku. Wajahnya yang cantik dan menawan kali ini tampak serius, bahkan sedikit cemas. Aku mendongak dari tumpukan dokumen di meja kerjaku, menatapnya dengan rasa ingin tahu yang besar. Dia membuka mulut untuk berbicara, namun sepertinya dia ragu-ragu, seolah-olah tidak tahu bagaimana harus memulai percakapan ini. Bu CEO, katanya dengan suara pelan, saya ingin meminta maaf atas segala hal yang terjadi sebelumnya. Aku mengangkat alis, agak terkejut dengan kalimat yang dia ucapkan. Meskipun aku tahu bahwa hubungan antara Mas Salim dan Rina bukanlah hubungan yang profesional, aku tidak pernah berpikir bahwa dia akan datang kepadaku dengan permintaan maaf. Aku hanya mengangguk, memberi sinyal agar dia melanjutkan kata-katanya. Saya sadar, Bu, saya salah. Semua yang terjadi selama ini, terutama yang berkaitan dengan Pak Salim, saya rasa, saya tidak bisa terus melanjutkan hubungan ini. Aku menatapnya dengan mata yang tajam. Rina yang dulu tampak begitu berambisi dan penuh percaya diri, kini tampak bingung dan cemas. Aku bisa merasakan bahwa ada sesuatu yang lebih dari sekadar permintaan maaf yang biasa. Di balik kata-katanya, aku merasa ada ketakutan yang terpendam. Apakah dia benar-benar merasa bersalah? Atau ini hanya taktik lain untuk mengamankan posisinya di perusahaan? Rina melanjutkan, saya tidak ingin bermasalah dengan Anda, Bu. Saya tahu bahwa hubungan saya dengan Pak Salim bisa merusak citra perusahaan. Saya khawatir jika terus berhubungan dengan beliau, saya justru akan menjadi beban bagi perusahaan ini. Aku terdiam sejenak, mencerna kata-kata Rina. Aku tahu apa yang sedang dia lakukan. Ini bukan tentang rasa bersalah, ini tentang posisi yang sedang dia pertaruhkan. Rina tahu betul bahwa setelah perpisahan antara aku dan Mas Salim, semua orang di perusahaan ini akan memperhatikan setiap langkahnya. Jika dia tetap berada di pihak yang salah, di pihak Mas Salim, maka dia bisa kehilangan semuanya. Kini dia berpura-pura merasa menyesal. Namun di balik sikapnya itu, aku tahu dia hanya berusaha menyelamatkan dirinya sendiri. Aku memutuskan untuk memberitahu dia dengan tegas bahwa aku sudah melihat segala permainan yang dia lakukan. Rina, aku tahu persis apa yang sedang kamu lakukan. Kamu tidak perlu berpura-pura merasa menyesal di depanku. Semua orang tahu bahwa hubunganmu dengan Mas Salim lebih dari sekadar profesional. Tapi jangan khawatir, aku akan memberi kesempatan untuk menunjukkan bahwa kamu bisa bekerja dengan baik. Rina menunduk, tidak bisa menahan tatapan mataku yang penuh kewaspadaan. Namun, aku juga bisa melihat ada sedikit rasa lega yang terlintas di wajahnya. Dia mungkin merasa tidak perlu berpura-pura lagi, mungkin dia merasa telah berhasil membangun jembatan baru untuk dirinya, meskipun aku masih belum sepenuhnya mempercayainya. Terima kasih, Bu CEO. Rina berkata dengan suara yang lebih ringan. Saya akan berusaha untuk bekerja lebih baik dan lebih profesional ke depannya. Aku mengangguk, namun aku tidak benar-benar yakin dengan apa yang baru saja dia katakan. Aku merasa bahwa ini bukan akhir dari permainan Rina. Sebagai seorang yang cerdas, aku tahu bahwa dia adalah sosok yang licik dan akan melakukan apapun untuk tetap mempertahankan posisinya. Rina tidak akan berhenti begitu saja. Dia akan terus mencari cara untuk menguntungkan dirinya, bahkan jika itu berarti menambah masalah bagi perusahaan. Keesokan harinya, aku memanggilnya untuk sebuah pertemuan pribadi. Tanpa banyak basa-basi, aku langsung menyampaikan apa yang kuinginkan darinya, hasil kerja yang nyata. Tidak ada lagi permainan di belakang layar. Jika dia ingin tetap bekerja di perusahaan ini, dia harus membuktikan bahwa dia bisa bekerja dengan jujur dan berdedikasi. Rina hanya mengangguk dengan wajah yang penuh kerendahan hati, tetapi aku tahu dia tidak menyerah begitu saja. Dia akan mencari celah lain, seperti yang biasa dia lakukan. Dan aku harus tetap waspada, karena aku tahu bahwa di dunia bisnis,
Tidak ada yang benar-benar bisa dipercaya tanpa alasan yang kuat. Keputusan besar baru saja dimulai. Rina mungkin sudah berbalik arah, namun aku tahu bahwa ini hanyalah awal dari masalah baru yang akan muncul. Aku harus memastikan bahwa perusahaan ini tidak hanya sukses, tetapi juga bersih dari segala intrik dan manipulasi yang bisa merusak kredibilitasnya. Mas Salim mungkin telah pergi, tetapi aku harus tetap menghadapinya dengan kepala tegak, dengan hati yang lebih hati-hati dan strategi yang lebih matang. Dunia ini penuh dengan permainan, dan aku harus siap untuk menjadi pemain terbaik di dalamnya. Sebagai CEO, aku tidak hanya duduk di belakang meja dengan anggapan bahwa segala sesuatunya akan berjalan dengan lancar. Setiap keputusan yang diambil, setiap langkah yang diambil, harus dilandasi dengan informasi yang akurat dan tepat. Itu sebabnya, sejak hari pertama aku menjabat, aku langsung memperhatikan dengan seksama berbagai laporan yang masuk ke meja kerjaku. Tidak hanya laporan keuangan, tetapi juga perkembangan setiap proyek yang sedang berlangsung. Aku ingin tahu seberapa baik perusahaan ini dijalankan oleh orang-orang yang sebelumnya dipercaya, terutama oleh Mas Salim. Setiap malam, aku meluangkan waktu untuk membaca laporan-laporan tersebut, satu persatu. Awalnya, semuanya terlihat biasa-biasa saja, tidak ada yang mencurigakan. Namun, semakin aku memeriksa lebih dalam, aku mulai merasakan ada sesuatu yang aneh. Beberapa proyek yang seharusnya menunjukkan angka yang mengesankan ternyata tidak sesuai dengan kenyataan. Ada ketidaksesuaian antara angka yang tercatat dan progres yang sebenarnya. Beberapa laporan tentang pemasukan dan pengeluaran proyek tertentu tampak seperti hasil manipulasi. Aku merasa tertekan. Ini bukan hanya soal keuangan perusahaan, tetapi juga soal integritas dan kepercayaan yang selama ini diberikan kepada Mas Salim. Aku tidak bisa membiarkan hal ini terus berlanjut. Aku harus mencari tahu lebih lanjut, menggali lebih dalam dan memastikan apakah ada penyalahgunaan dana atau bahkan praktik-praktik curang lainnya. Satu persatu, aku meminta laporan proyek yang telah selesai maupun yang masih berjalan. Aku juga meminta agar semua data yang ada diperiksa kembali, dengan bantuan tim audit internal perusahaan. Aku tidak ingin tergesa-gesa dalam membuat keputusan, karena aku tahu jika ini memang benar, maka dampaknya akan sangat besar. Mas Salim yang dulu tampak begitu cakap dalam mengelola perusahaan kini malah menjadi sosok yang mencurigakan. Aku harus memastikan apakah kepercayaanku terhadapnya selama ini benar-benar layak. Suatu pagi, tim audit datang dengan kabar yang tidak aku duga. Ada dugaan manipulasi dalam beberapa proyek besar yang dipimpin oleh Mas Salim. Data yang selama ini disajikan tampaknya sengaja dipoles agar terlihat lebih menguntungkan daripada kenyataannya. Tidak hanya itu, aku juga menemukan beberapa transaksi yang tidak bisa dijelaskan dengan jelas, yang menunjukkan bahwa sejumlah dana perusahaan telah dipindahkan tanpa adanya alur yang jelas. Saat mendengar laporan itu, hatiku seketika menjadi sangat berat. Aku merasa marah, kecewa, dan bingung sekaligus. Mas Salim, yang selama ini kupandang sebagai suami dan mitra dalam bisnis, ternyata telah mengkhianati kepercayaan ini. Tidak hanya sebagai suami, tetapi juga sebagai seorang pemimpin dalam perusahaan, ia telah melakukan tindakan yang bisa merusak masa depan PT Sentosa Jaya. Aku segera memanggil Mas Salim ke ruanganku. Tatapan mataku penuh penekanan. Aku tahu, ini adalah saat yang menentukan. Wajahnya yang dulu selalu penuh percaya diri kini tampak lelah dan cemas. Aku bisa melihat perubahan itu, meskipun ia berusaha menutupi perasaannya dengan senyum yang dipaksakan. Aku tidak peduli dengan senyumnya itu. Aku ingin jawaban, dan aku ingin kebenaran. Salim, kataku, suaraku tegas, namun penuh penekanan. Aku baru saja menerima laporan dari tim audit. Ada beberapa hal yang sangat mencurigakan dalam proyek-proyek yang kau kelola. Aku ingin penjelasan darimu. Kenapa angka-angka yang ada di laporan tidak sesuai dengan kenyataan? Wajahnya berubah pucat. Ia terdiam sejenak, mencoba mencari kata-kata yang tepat. Aku bisa melihat bahwa dia terperangkap. Semua yang telah ia lakukan, semua kebohongan yang ia tutupi selama ini, akhirnya terungkap. Dia tahu, tak ada lagi jalan untuk melarikan diri. Dinda, aku. Suara Mas Salim terdengar gemetar. Aku tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Semua itu dilakukan untuk menjaga citra perusahaan, untuk menutupi kerugian yang sebenarnya. Aku terlalu terobsesi dengan angka-angka itu.
Aku ingin perusahaan terlihat sukses di mata orang lain. Aku tidak bisa menahan rasa kecewaku. Selama ini, aku percaya padanya. Aku mendampingi Mas Salim melalui banyak hal, mendukungnya dalam karirnya. Namun, kini aku sadar bahwa semua itu hanya kebohongan. Salim, kau tidak hanya mengkhianatiku sebagai istri, tapi juga sebagai pemimpin di perusahaan ini. Kau merusak segala sesuatu yang telah kita bangun. Mas Salim menggeleng, matanya mulai berkaca-kaca, seolah ingin memohon agar aku memaafkannya. Dinda, aku salah. Aku benar-benar salah. Aku tidak pernah bermaksud merusak semuanya. Aku hanya ingin perusahaan ini berkembang. Aku ingin menunjukkan bahwa aku bisa sukses. Aku menatapnya dengan tatapan penuh amarah, namun juga ada sedikit rasa iba. Namun, aku tidak bisa menurunkan standar yang telah aku tetapkan. Itu tidak cukup, Salim. Kau tidak bisa hanya berpikir tentang kesuksesan pribadi tanpa melihat dampaknya pada orang lain. Kau sudah mengecewakan banyak orang, termasuk diriku. Aku kemudian memanggil tim hukum untuk segera menangani masalah ini lebih lanjut. Jika memang ada penyalahgunaan dana atau kebocoran informasi yang merugikan perusahaan, maka aku harus mengambil tindakan tegas. Aku tidak bisa membiarkan siapapun, termasuk suamiku sendiri, merusak perusahaan ini hanya karena ambisi pribadi. Mulai hari ini, kataku dengan tegas, aku akan mengambil alih semua keputusan besar di perusahaan ini. Semua laporan akan dipertanggungjawabkan dengan jelas. Jika ada yang terlibat dalam manipulasi atau penggelapan, mereka akan menghadapi konsekuensinya. Salim terdiam, dan aku bisa melihat betapa hancurnya dirinya. Tapi, di balik semua penyesalan itu, aku tahu dia sudah terlalu jauh. Tidak ada yang bisa membatalkan kerusakan yang telah dia lakukan. Hari itu, aku belajar satu hal yang sangat penting. Kepercayaan adalah fondasi utama dalam segala hubungan, baik itu hubungan pribadi maupun profesional. Dan begitu kepercayaan itu rusak, semuanya bisa hancur dalam sekejap. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, tetapi satu hal yang pasti, perusahaan ini akan tetap berdiri tegak, meskipun harus melewati badai terbesar dalam sejarahnya, dan aku, sebagai CEO, akan bertanggung jawab untuk memastikan bahwa hal ini tidak akan terulang lagi. Hari-hari berikutnya, setiap kali aku berjalan di kantor, ada rasa berat yang menggelayuti hatiku. Begitu banyak orang yang masih memandangku dengan tatapan penuh pertanyaan, tentang apa yang terjadi dengan Salim, tentang langkah selanjutnya yang akan kuambil. Aku tahu, semua orang merasakan dampak dari kejadian ini, bahkan meskipun mereka tidak terlibat langsung. Namun, apa yang benar-benar menggangguku adalah keberadaan Rina, sekretaris Mas Salim yang kini menjadi salah satu orang yang harus kuhadapi setiap hari. Rina, dengan senyum manisnya yang dulu selalu terlihat menawan, kini terasa berbeda bagiku. Sebelumnya, aku tidak terlalu menghiraukannya. Ia hanyalah seorang sekretaris biasa yang menjalankan tugasnya, meskipun aku tahu ia sangat dekat dengan Mas Salim. Namun, setelah aku mengetahui lebih banyak tentang pengkhianatan mereka, Rina tidak lagi terlihat seperti wanita yang hanya menjalankan tugas profesional. Ada sesuatu yang berbeda dalam cara dia memandangku sekarang, dan itu membuatku merasa tidak nyaman. Satu hari, saat aku baru saja selesai rapat penting dengan tim manajer, Rina mendekatku dengan langkah yang lebih pasti dan tegas daripada biasanya. Ia tidak lagi terlihat ragu-ragu seperti wanita yang mencoba mencari celah untuk mendapatkan perhatian Mas Salim. Wajahnya kini penuh dengan tekad. Aku tidak tahu apakah itu perasaan bersalah ataukah hanya sekedar keinginan untuk mendekat karena situasinya kini berbeda, dengan Mas Salim yang sudah dipecat dan posisinya yang kini kosong. Aku menduga bahwa ia mungkin sedang berusaha mencari perlindungan di bawah sayapku. Bu CEO, apakah Anda punya waktu sebentar? Suaranya terdengar lembut, tapi aku tahu ada sesuatu yang tersembunyi di baliknya. Tanpa menunggu jawaban, dia melanjutkan, saya ingin berbicara dengan Anda tentang sesuatu yang penting. Aku mengangguk, meskipun rasa curiga masih menyelimuti pikiranku. Apa yang dia inginkan? Bukankah selama ini dia adalah orang yang cukup dekat dengan Salim? Apakah ada sesuatu yang ia sembunyikan? Kami duduk di ruang kerjaku, dan suasana menjadi hening sejenak. Rina terlihat agak cemas, meskipun ia berusaha menyembunyikan kegelisahan itu di balik sikap profesionalnya.
Aku memutuskan untuk memulai percakapan ini dengan langsung menuju inti masalah. Apa yang ingin kamu bicarakan, Rina? Tanyaku, tetap menjaga nada bicara yang tegas namun tidak terlalu keras. Aku tidak ingin terlihat terkesan marah atau terlalu terburu-buru. Tapi aku tahu, aku harus berhati-hati. Rina menarik napas panjang sebelum akhirnya mengeluarkan kata-kata yang mengagetkan. Bu Sio, saya ingin memberitahukan Anda sesuatu yang mungkin tidak Anda ketahui sebelumnya tentang Pak Salim. Matanya menatapku dengan serius, seolah-olah ia ingin memastikan bahwa aku mendengarkan setiap kata yang keluar dari mulutnya. Aku mengerutkan kening, merasa ada sesuatu yang sangat besar yang akan dia ungkapkan. Apakah ini sebuah pengkhianatan baru? Apalagi yang bisa mengejutkanku setelah semua yang telah terjadi? Saya tahu bahwa hubungan saya dengan Pak Salim bukanlah hubungan yang bersih, Bu. Lanjutnya, matanya tak lepas dari pandanganku. Saya mendekatinya bukan karena cinta, tapi karena jabatan dan posisi yang saya bisa dapatkan. Saya ingin memastikan masa depan saya, Bu. Saya rasa saya tidak perlu menyembunyikan lagi kenyataan ini. Namun, setelah apa yang terjadi, saya merasa bersalah. Saya tidak ingin menjadi bagian dari kebohongan ini. Rina terdiam sejenak, dan aku bisa melihat betapa beratnya baginya untuk mengakui semuanya. Selama ini, aku hanya menganggapnya sebagai wanita yang hanya mencari keuntungan pribadi, yang mengejar jabatan melalui hubungan dengan suamiku. Namun, kali ini, aku melihat sisi lain dari dirinya. Dia tampak menyesal. Saya tahu Anda mungkin tidak ingin mendengar ini, Bu, tapi saya harus memberitahukan Anda tentang sesuatu yang lebih besar. Katanya, nadanya berubah lebih serius. Pak Salim bukan hanya mengkhianati Anda sebagai istri, tapi juga perusahaan ini. Ada hal-hal yang terjadi di belakang layar yang jauh lebih buruk daripada yang Anda kira. Hatiku berdebar kencang. Apalagi yang dia sembunyikan? Kenapa dia baru memberitahuku sekarang, setelah semuanya hancur? Apa maksudmu? Tanyaku dengan cepat, mencoba menahan rasa cemas yang mulai tumbuh. Apa yang terjadi di balik layar? Rina menundukkan kepalanya, seolah berjuang untuk menemukan keberanian agar bisa melanjutkan ceritanya. Setelah beberapa detik, ia mengangkat kepalanya dan melanjutkan. Pak Salim terlibat dalam beberapa transaksi yang tidak sah, Bu. Dia menyembunyikan sejumlah besar dana yang seharusnya untuk proyek-proyek perusahaan. Saya rasa, jika Anda ingin menyelidikinya lebih dalam, Anda akan menemukan jejaknya. Saya juga tahu bahwa ada beberapa dokumen yang bisa membuktikan apa yang saya katakan. Saya sudah menyimpannya untuk berjaga-jaga, Bu. Saya tidak ingin terjebak dalam masalah ini. Jantungku hampir berhenti berdetak. Bagaimana bisa Salim melakukan ini? Sudah cukup aku merasa dikhianati oleh pria yang pernah kucintai. Tapi sekarang aku tahu bahwa pengkhianatan itu lebih dalam dari yang aku bayangkan. Ia bahkan telah mengkhianati perusahaan ini, yang aku cintai, dengan cara yang sangat jahat. Namun, di sisi lain, aku merasa ada sedikit kelegaan karena Rina, yang sebelumnya terlihat seperti seorang musuh, kini memberiku petunjuk yang sangat penting. Meskipun niatnya bisa saja untuk menyelamatkan dirinya sendiri, aku tahu bahwa informasi yang dia berikan sangat berharga untuk menuntaskan masalah ini. Rina, kataku dengan tegas, suara yang penuh kewaspadaan. Terima kasih sudah memberitahuku tentang ini. Tapi ingat, jika kamu terlibat dalam skema apapun yang dilakukan Salim, kamu juga harus siap menghadapi konsekuensinya. Rina mengangguk cepat. Sepertinya sudah mengerti dengan jelas tentang apa yang aku maksud. Saya tidak ingin terlibat lebih jauh, Bu. Saya hanya ingin mengungkapkan kebenaran agar tidak ada lagi yang harus disembunyikan. Aku menatapnya dalam-dalam. Ternyata, Rina lebih pintar daripada yang kukira. Dia mungkin tidak bisa menyelamatkan diri sepenuhnya. Tapi setidaknya dia mencoba untuk menebus kesalahannya dengan memberi aku informasi yang sangat penting. Kamu sudah melakukan langkah yang benar dengan memberitahu aku, Rina, kataku. Tapi ingat, kebenaran harus terungkap sepenuhnya. Tidak ada tempat untuk penyesalan yang setengah-setengah. Setelah percakapan itu, aku tahu bahwa langkah selanjutnya adalah menggali lebih dalam dan menindaklanjuti setiap bukti yang Rina berikan. Salim harus mempertanggungjawabkan semua perbuatannya, dan aku akan memastikan bahwa tidak ada satupun yang lolos begitu saja. Namun, di dalam hatiku, ada perasaan yang lebih mendalam.
Setiap orang yang dekat dengan Salim, yang berkhianat padaku, pada akhirnya akan menghadapi karma mereka. Aku hanya perlu memastikan bahwa aku tetap tegas dan tidak lengah. Setelah percakapan panjang dengan Rina, rasa cemas yang menggelayuti hatiku semakin membesar. Semua informasi yang diberikan olehnya begitu mengejutkan, dan aku tidak bisa menunda lebih lama untuk memulai langkah-langkah yang perlu diambil. Salim tidak hanya mengkhianatiku sebagai seorang istri, tapi juga merusak kepercayaan yang selama ini diberikan perusahaan padanya. Aku tahu, sekarang adalah waktunya untuk bertindak, untuk menggali lebih dalam dan memastikan semua yang telah disembunyikan benar-benar terungkap. Aku segera memanggil tim investigasi internal. Sebuah langkah yang tidak bisa ditunda lagi. Aku tahu, Salim pasti berpikir bahwa dia bisa melarikan diri dari konsekuensi perbuatannya, tapi aku akan memastikan itu tidak terjadi. Aku ingin memastikan bahwa keadilan ditegakkan, tidak hanya untuk diriku, tetapi juga untuk seluruh karyawan dan perusahaan yang telah dibangun dengan penuh kerja keras oleh ayahku. Tim yang aku pilih terdiri dari para profesional terbaik, karyawan senior, seorang auditor internal, dan seorang pengacara perusahaan. Mereka semua memiliki integritas yang tinggi, dan aku percaya bahwa mereka akan bekerja dengan hati-hati dan teliti untuk menggali setiap jejak kebohongan dan kejahatan yang dilakukan Salim. Pagi itu, kami berkumpul di ruang rapat utama. Ruang besar yang biasanya digunakan untuk pertemuan penting dengan klien, kini dipenuhi dengan suasana serius. Aku duduk di posisi kepala meja, dengan wajah yang tegas, memandang setiap orang yang hadir di hadapanku. Semua mata tertuju padaku, penuh harap. Kita akan memulai investigasi ini dengan membongkar setiap proyek yang ditangani oleh Pak Salim dalam beberapa bulan terakhir, kataku dengan suara mantap. Saya sudah menerima informasi yang sangat mengejutkan, dan kita tidak akan berhenti sampai semua bukti yang tersembunyi keluar ke permukaan. Kita tidak bisa membiarkan pengkhianatan ini begitu saja. Semua anggota tim mengangguk, dan aku bisa merasakan ketegangan di udara. Tugas ini tidak akan mudah, dan kami tahu bahwa kami harus berhati-hati dalam menggali bukti-bukti. Salim, yang telah bekerja di perusahaan ini selama bertahun-tahun, pasti sangat berhati-hati menyembunyikan jejak-jejak kejahatannya. Tim mulai memecah tugas. Salah satu auditor internal diminta untuk meneliti setiap transaksi keuangan yang melibatkan proyek-proyek yang dipimpin oleh Salim. Aku juga meminta pengacara perusahaan untuk mulai mempersiapkan dokumen yang diperlukan jika kami harus mengambil langkah hukum yang lebih lanjut. Kami harus mempersiapkan segalanya, jika bukti yang kami cari benar-benar ada. Beberapa hari kemudian, hasil investigasi mulai menunjukkan tanda-tanda yang mencurigakan. Laporan keuangan dari proyek-proyek yang ditangani Salim penuh dengan kejanggalan. Banyak biaya yang tidak dapat dijelaskan, dan lebih parahnya lagi, beberapa pembayaran yang seharusnya dilakukan untuk pihak ketiga ternyata dibayar langsung kepada rekening yang tidak dikenal. Ini bukan hanya manipulasi data, tapi juga penggelapan dana. Aku merasa hampir tidak percaya dengan apa yang aku baca. Bagaimana mungkin Salim begitu nekat? Dia telah memanipulasi angka-angka besar, bahkan mencoba menutupi transaksi ilegal dengan menyembunyikan beberapa dokumen penting. Semua yang dia lakukan adalah untuk memperkaya dirinya sendiri, dengan mengorbankan perusahaan yang sudah memberikan begitu banyak kesempatan untuknya. Aku segera memanggil tim investigasi kembali untuk mendiskusikan temuan-temuan ini. Wajah mereka penuh kekhawatiran, dan aku bisa melihat bahwa mereka juga merasa terkejut dengan seberapa jauh Salim bisa membawa kebohongan ini. Dinda, kami menemukan beberapa rekening yang tidak terdaftar, kata salah satu auditor. Rekening-rekening ini digunakan untuk menerima dana dari proyek-proyek yang dipimpin oleh Salim. Ada juga beberapa dokumen yang telah dimanipulasi untuk menutupi aliran dana tersebut. Aku menatap mereka semua, merasakan campuran antara kemarahan dan ketidakpercayaan. Salim, yang dulu aku percayai sebagai suamiku, sekarang menjadi musuh terbesar perusahaan ini. Tidak hanya itu, dia juga telah menodai semua yang telah kubangun selama ini. Semua yang terjadi tidak hanya merusak hubungan kami, tetapi juga masa depan banyak orang yang bergantung pada keberhasilan PT Sentosa Jaya. Kita harus menindaklanjuti temuan ini dengan segera, kataku tegas. Kita tidak bisa membiarkan dia lolos begitu saja. Jika Salim benar-benar melakukan penggelapan dan manipulasi data, kita harus membawa masalah ini ke jalur hukum. Kami mulai menyusun rencana untuk melanjutkan penyelidikan lebih dalam. Bukti yang kami temukan sejauh ini sangat kuat,
Tetapi kami harus lebih berhati-hati agar Salim tidak tahu bahwa kami sudah mencium jejak-jejaknya. Kami harus memastikan bahwa dia tidak bisa menghancurkan bukti-bukti ini atau melarikan diri sebelum semua proses hukum berjalan. Namun, meskipun aku tahu bahwa semua ini harus dilakukan, ada perasaan berat yang menggelayuti hatiku. Ini bukan hanya tentang membalas pengkhianatannya. Ini adalah tentang keadilan untuk perusahaan yang sudah memberikan segalanya kepadanya. Aku tidak bisa membiarkan dia terus merusak nama baik PT Sentosa Jaya. Sebagai CEO, aku harus memastikan bahwa seluruh perusahaan dapat terus berjalan dengan baik tanpa terhambat oleh kebohongan yang telah dibuat oleh Salim. Namun di dalam hatiku, aku tahu bahwa ini adalah langkah pertama untuk benar-benar menutup babak yang pahit dalam hidupku. Selama berhari-hari, tim investigasi terus bekerja tanpa henti. Kami menelusuri lebih dalam, mengumpulkan lebih banyak bukti, dan mempersiapkan semua yang diperlukan untuk membawa kasus ini ke pengadilan. Aku tahu, saat kami akhirnya mengungkap semua kebohongan yang dilakukan Salim, tidak ada jalan bagi dirinya untuk melarikan diri. Karma akan datang, dan kali ini, tidak ada yang bisa menghentikannya. Pada akhirnya, keadilan harus ditegakkan, tidak hanya untukku, tetapi juga untuk perusahaan dan semua orang yang telah dikhianati oleh Salim. Dan aku akan memastikan itu terjadi, tanpa ada yang terlewatkan. Setelah berhari-hari penyelidikan yang intens, aku akhirnya merasa saat itu tiba. Setiap bukti yang ditemukan, setiap dokumen yang diungkap, semakin jelas menunjukkan bahwa Salim tidak hanya mengkhianatiku sebagai istri, tetapi juga telah mengkhianati seluruh perusahaan. Penggelapan dana, manipulasi laporan, dan penyembunyian transaksi ilegal. Semuanya jelas terungkap di hadapanku. Tidak ada alasan lagi untuk menunda langkah tegas yang harus aku ambil. Pagi itu, aku memanggil Salim untuk datang ke kantorku. Aku sudah mempersiapkan diri dengan segala bukti yang cukup kuat untuk membuatnya tidak bisa menyangkal apapun. Namun, meskipun aku sudah tahu apa yang akan terjadi, rasanya tetap ada perasaan campur aduk yang sulit kutepis. Bagaimanapun juga, Salim pernah menjadi suamiku, laki-laki yang dulu kucintai, yang aku harap bisa bersama sampai akhir hidupku. Tetapi, sekarang, aku tahu aku harus melepaskan semua kenangan itu, karena dia tidak pantas mendapatkan pengampunan. Wajah Salim saat ia memasuki ruang kerjaku tampak biasa saja. Tidak ada rasa bersalah yang terlihat di sana. Ia masih tampak seperti pria yang merasa bisa mengendalikan segalanya, seolah tak ada yang berubah. Mungkin, ia pikir aku masih terjebak dalam masa lalu, masih bisa dibohongi dengan kata-kata manis dan sikap baiknya yang dulu pernah ia tunjukkan. Namun, saat ia duduk di hadapanku, aku tahu bahwa semuanya sudah berakhir. "Selamat pagi, Dinda," ucapnya, suara yang terdengar datar, seperti tidak ada yang istimewa. Ia tampak tidak sadar bahwa hari itu adalah hari yang akan mengubah hidupnya selamanya. Aku menatapnya dengan tegas, mengatur napas sebelum akhirnya berkata, "Salim, aku ingin kita langsung ke inti masalah." Aku meletakkan beberapa berkas di atas meja, berisi laporan keuangan dan bukti-bukti dari investigasi yang telah dilakukan. "Aku sudah tahu apa yang kamu lakukan di belakangku selama ini. Semua manipulasi data, penggelapan dana, dan transaksi ilegal yang kamu lakukan, semua sudah terungkap." Salim terdiam sejenak, wajahnya mulai berubah. Aku bisa melihat gelagat ketegangan mulai muncul di matanya. Namun, ia segera berusaha untuk menutupi rasa takut itu dengan senyum yang terpaksa. Tapi itu tidak cukup untuk menutupi kenyataan yang ada di depan matanya. "Dinda, kamu tidak mengerti. Semua yang kulakukan itu untuk kita. Untuk masa depan kita," katanya, mencoba memberikan alasan. "Aku hanya mencoba memastikan kita bisa hidup lebih baik. Aku tak pernah berniat merusak perusahaan ini." Aku hanya tertawa kecil mendengar ucapannya. Semua alasan yang ia berikan hanya membuatnya semakin tampak seperti pria pengecut yang mencoba mencari alasan di balik kebohongannya. "Salim, kamu sudah mengkhianatiku, dan kamu sudah merusak segalanya," kataku, suara penuh ketegasan. "Tidak ada alasan lagi yang bisa membenarkan tindakanmu. Kamu tidak hanya mengkhianati aku sebagai istri, tetapi juga perusahaan ini. Kamu telah merusak kepercayaan yang diberikan padamu oleh ayahku, dan kini kamu harus bertanggung jawab atas perbuatanmu." Wajah Salim semakin memucat, dan aku tahu ia mulai sadar bahwa tidak ada jalan keluar baginya.
Aku tidak akan memberi ampun. Aku menatapnya dengan tajam, memegang kendali penuh atas situasi ini. Ia tidak lagi bisa memanipulasi aku, tidak lagi bisa memutarbalikkan kenyataan. Dinda, tolong. Aku minta maaf. Aku benar-benar menyesal. Suaranya terdengar cemas, hampir seperti seorang pria yang sedang berada dalam posisi yang sangat terjepit. Aku bodoh. Aku salah. Aku tidak tahu apa yang harus kulakukan untuk menebus semua ini. Aku tidak merespon segera. Tidak ada kata-kata yang bisa menenangkan hati yang telah dihancurkan oleh pengkhianatan ini. Aku menatapnya lebih lama, membiarkannya merasakan beratnya kenyataan yang ada di depannya. Akhirnya, aku berkata dengan tegas, "Salim, setelah penyelidikan yang aku lakukan, perusahaan tidak bisa lagi mempercayaimu. Aku akan memecatmu hari ini juga." Aku bisa melihat ekspresi wajahnya berubah, dari cemas menjadi marah. Ini adalah kenyataan yang sulit diterima, tetapi ini adalah akibat dari tindakannya sendiri. "Apa? Kamu akan memecatku?" teriaknya. Wajahnya tampak penuh dengan kejutan dan kemarahan. Aku sudah bekerja keras untuk perusahaan ini. Aku yang selama ini mengurus semua proyek besar. Kamu tidak bisa melakukan ini. Aku tetap tenang, tidak terpengaruh oleh amarahnya. Semua kata-kata itu hanyalah usaha untuk menggugah rasa bersalahku. Tapi aku sudah tidak bisa digoyahkan lagi. Aku tahu apa yang harus aku lakukan. Aku bisa melakukan ini, Salim. Perusahaan ini milikku sekarang, dan aku berhak membuat keputusan ini. Kataku dengan tegas. Kamu sudah merusak perusahaan ini dengan tindak kejahatanmu. Sekarang, saatnya kamu menghadapi konsekuensinya. Perlahan, aku mengambil surat pemecatan yang sudah aku siapkan sebelumnya dan meletakkannya di atas meja di depan Salim. Sebuah surat yang bukan hanya berisi pemecatannya sebagai karyawan, tetapi juga sebuah pengingat bahwa setiap perbuatan buruk pasti ada konsekuensinya. Salim tidak berkata apa-apa lagi. Wajahnya yang sebelumnya tampak angkuh kini tampak lemas, seolah-olah ia tahu bahwa semuanya telah berakhir untuknya. Ia telah kehilangan segalanya. Posisi yang dulu ia impikan, reputasinya, dan bahkan rasa hormat yang pernah aku berikan padanya. Dengan langkah yang tergesa-gesa, Salim berdiri dan tanpa sepatah kata pun, ia keluar dari ruang kerjaku. Aku bisa mendengar suara langkah kakinya yang terburu-buru, dan itu menandakan bahwa kejatuhan Salim baru saja dimulai. Mungkin ia tidak menyadari betapa besar dampak dari apa yang telah ia lakukan, tapi aku tahu bahwa ia akan merasakannya dalam waktu yang sangat dekat. Saat aku menatap kursi kosong di hadapanku, tempat Salim duduk beberapa saat lalu, aku merasa lega. Keputusanku untuk memecatnya bukan hanya untuk membalas dendam, tetapi untuk menegakkan keadilan. Aku tahu, perusahaan ini lebih penting dari segala hal yang ada di antara aku dan Salim. Aku tidak bisa membiarkan pengkhianatan ini merusak semuanya. Kini, perusahaan akan kembali ke jalurnya yang benar, dan aku akan memastikan bahwa tidak ada yang bisa menghancurkannya lagi. Hari-hari setelah pemecatan Salim adalah periode yang penuh dengan perasaan campur aduk. Di satu sisi, aku merasa lega, karena keputusan untuk mengusirnya dari perusahaan akhirnya telah aku ambil. Aku tahu ini adalah keputusan yang tepat, meskipun berat. Namun, di sisi lain, aku tidak bisa mengabaikan betapa dalamnya luka yang ditinggalkan oleh pengkhianatannya. Salim, yang dulu begitu kupercayai, sekarang menjadi sosok yang penuh dengan kebohongan dan penyesalan. Aku kembali berfokus pada tugas dan tanggung jawab baruku sebagai CEO PT Sentosa Jaya. Meskipun diriku merasa lebih kuat dari sebelumnya, aku tak bisa memungkiri bahwa kejatuhan Salim membawa dampak yang lebih luas dari yang aku kira. Banyak orang di dalam perusahaan yang merasa terkejut dengan apa yang terjadi. Mereka, yang dulunya mengagumi Salim sebagai seorang pemimpin yang sukses dan cerdas, kini merasa bingung dan bahkan sedikit takut. Aku bisa merasakan ketegangan yang ada di antara para karyawan, dan aku tahu ini akan membutuhkan waktu untuk memulihkan kepercayaan mereka. Namun, dalam semua kegelisahan yang aku rasakan, ada satu hal yang tidak bisa aku hindari. Kejatuhan Salim juga berarti kehancuran bagi dirinya sendiri. Setelah pemecatannya, aku mendengar kabar bahwa ia mencoba mencari pekerjaan di beberapa perusahaan lain, namun sayangnya, tidak ada yang tertarik untuk mempekerjakannya. Jejak buruk yang ditinggalkannya di PT Sentosa Jaya begitu kuat,
dan para perekrut segera mengetahui tentang penggelapan dana yang ia lakukan. Reputasinya hancur. Hidup Salim yang dulunya penuh dengan kesuksesan dan kemewahan kini berubah drastis. Kabar terakhir yang kudengar, ia mulai kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Tidak hanya perusahaan yang menolak menerima dia kembali, tetapi beberapa rekan bisnis lamanya juga menjauh darinya. Bahkan para kolega yang dulu sering berdiskusi dengannya pun menghindarinya. Karma bekerja dengan cara yang tak terduga, dan Salim mulai merasakannya dengan sepenuhnya. Aku tidak bisa sepenuhnya merasa bahagia dengan kejatuhannya. Tentu, aku merasa puas bahwa ia akhirnya mendapatkan hukuman atas apa yang telah dilakukannya. Tetapi di sisi lain, aku juga merasakan kesedihan. Kehidupan yang kami bangun bersama selama bertahun-tahun kini sudah hancur begitu saja. Ada saat-saat tertentu di malam hari, ketika kesunyian di rumah terasa begitu berat, aku masih teringat pada masa-masa yang lebih bahagia, saat aku dan Salim bersama, saling berbicara tentang masa depan yang indah. Namun, kini semua itu menjadi kenangan yang terkubur dalam kekecewaan. Salim tidak hanya kehilangan pekerjaannya, kehidupan pribadinya juga berantakan. Aku mendengar bahwa setelah perceraian kami, ia kehilangan banyak teman-temannya. Dia menjadi sosok yang terasing, jauh dari dunia yang dulu membuatnya merasa besar dan penting. Aku tidak bisa membayangkan betapa sulitnya baginya untuk menerima kenyataan ini, terlebih setelah semua pencapaian yang ia banggakan hancur dalam sekejap, semua usahanya untuk menjadi seseorang yang sukses di mata orang lain, untuk menunjukkan bahwa ia mampu mengendalikan hidup dan karirnya, ternyata sia-sia. Ia kini terjebak dalam dunia penuh penyesalan. Namun, di balik semua itu, aku merasa bahwa aku tidak seharusnya merasakan kasihan untuknya. Setelah semuanya terungkap, aku menyadari bahwa Salim hanyalah korban dari ambisinya sendiri. Ambisi yang mendorongnya untuk mengambil jalan pintas, menghancurkan orang-orang yang paling dekat dengannya demi keuntungan pribadi. Salim tidak hanya gagal dalam karirnya, tetapi ia juga gagal dalam membangun hubungan yang tulus dengan orang-orang yang seharusnya paling berarti baginya. Aku, yang pernah menjadi bagian dari hidupnya, kini hanya menjadi saksi dari kejatuhan yang ia buat dengan tangan sendiri. Meskipun begitu, aku tetap merasa ada kelegaan di hati kecilku. Aku bisa merasa lebih bebas sekarang. Setelah bertahun-tahun dibelenggu oleh kebohongan dan kecurangan, aku akhirnya menemukan kebebasan itu. Sebagai CEO PT Sentosa Jaya, aku memiliki kendali penuh atas arah perusahaan ini, dan aku tahu bahwa aku akan membawa perusahaan ini ke arah yang lebih baik, lebih jujur, dan lebih transparan. Tidak ada lagi ruang bagi kebohongan dan pengkhianatan di bawah kepemimpinanku. Namun, meskipun aku merasa lebih kuat dalam pekerjaan, di kehidupan pribadi, aku masih merasakan sedikit kehampaan. Aku masih berusaha untuk pulih dari luka yang ditinggalkan Salim. Aku menyadari bahwa meskipun perusahaan bisa maju dan berkembang, kebahagiaan pribadi tidak bisa dibangun hanya dengan sukses profesional. Ada bagian dari diriku yang tetap kosong, bagian yang dulu diisi oleh kebahagiaan bersama Salim, meskipun kini itu telah berubah menjadi kenangan pahit. Di tengah kekosongan itu, aku mulai lebih banyak menghabiskan waktu dengan keluarga dan teman-teman. Mereka yang tetap ada di sisiku selama ini, memberikan dukungan tanpa syarat. Mereka yang tidak pernah menghakimi, meskipun aku tahu mereka juga merasa terguncang dengan apa yang terjadi. Namun, mereka adalah orang-orang yang membuatku merasa bahwa meskipun segalanya hancur, masih ada kebahagiaan yang bisa ditemukan dalam kebersamaan dan cinta yang tulus. Aku sadar bahwa waktu adalah penyembuh terbaik. Semakin lama aku menjalani hidup tanpa Salim, semakin aku merasa bisa melepaskan semua rasa sakit dan kepahitan yang pernah ia tanamkan dalam hidupku. Aku mulai menemukan kedamaian dalam diri sendiri, dan meskipun hidupku berantakan setelah peristiwa itu, aku tahu bahwa suatu hari nanti, aku akan bisa memulai babak baru yang lebih baik, tanpa bayang-bayang masa lalu yang menghantui. Di sisi lain, kejatuhan Salim tak hanya berakhir dengan kehilangan karir, tetapi juga dengan penyesalan yang tak terobati. Ia berusaha mencari jalan keluar dari kehidupan yang hancur, namun semua usaha itu sia-sia. Dunia yang dulu ia kuasai kini telah meninggalkannya, dan apa yang ia punya sekarang hanyalah sisa-sisa dari segala yang telah ia rusak. Saat aku menatap ke depan, aku tahu bahwa meskipun aku tidak bisa mengubah masa lalu, aku memiliki kendali penuh atas masa depanku. Aku tidak akan terjerat dalam penyesalan seperti Salim. Aku akan terus maju, memperbaiki diri, dan menciptakan hidup yang lebih baik,
jauh dari pengkhianatan dan kebohongan yang pernah mewarnai jalan hidupku. Setelah kejadian pemecatan Salim dan berjalannya waktu, aku semakin sibuk dengan pekerjaanku sebagai CEO PT Sentosa Jaya. Semua proses perbaikan dalam perusahaan berjalan lancar, dan aku merasa bahwa semakin hari, aku semakin menemukan ritme untuk menjalankan perusahaan ini dengan cara yang lebih transparan dan jujur. Namun, ada satu hal yang selalu mengganggu pikiranku. Rina, sekretaris yang selama ini bekerja di bawah Salim, adalah salah satu orang yang paling terpengaruh oleh kejadian ini. Ketika Salim dipecat, Rina terkesan sangat cemas dan bingung. Aku tidak tahu apakah itu karena ia merasa kehilangan posisi yang aman atau karena ia khawatir akan dampak dari pengkhianatan Salim terhadapnya. Namun, ada yang berbeda dalam sikapnya sejak saat itu. Meskipun ia mencoba untuk menunjukkan profesionalisme, aku bisa merasakan bahwa ada sesuatu yang tidak beres dengan dirinya. Rina mulai lebih sering datang kepadaku, namun aku merasa ada sesuatu yang tersembunyi di balik setiap kata yang ia ucapkan. Ia selalu mengingatkan aku untuk berhati-hati dalam mengambil keputusan-keputusan penting, dan terkadang memberikan saran-saran yang terasa agak tidak sesuai dengan arah yang sedang aku tuju untuk perusahaan. Awalnya, aku hanya menganggapnya sebagai upaya untuk menunjukkan dedikasi pada pekerjaannya. Namun semakin lama, aku semakin merasa bahwa ada sesuatu yang tidak bisa kuabaikan. Satu hari, saat aku sedang berada di ruang kerjaku dan sedang memeriksa laporan-laporan keuangan, Rina masuk tanpa memberi salam. Matanya tampak agak gelisah, dan itu membuatku semakin curiga. Biasanya, ia akan mengetuk pintu sebelum masuk, tetapi kali ini ia langsung melangkah masuk tanpa basa-basi. "Ada yang bisa saya bantu, Rina?" Tanyaku sambil terus memandangi tumpukan dokumen di atas meja. Rina berdiri di depan mejaku, tampak ragu sejenak. Lalu, dengan suara pelan, ia berkata, "Bu CEO, saya ingin memberitahukan sesuatu. Sesuatu yang saya rasa harus Anda ketahui." Aku mengangkat alis, heran dengan keseriusan suaranya. Aku meletakkan laporan yang tengah kuperiksa dan menatapnya dengan penuh perhatian. "Apa maksudmu, Rina?" Tanyaku, mulai merasa ada sesuatu yang aneh. Rina menundukkan kepalanya sejenak, sebelum akhirnya mengangkat wajahnya dengan pandangan yang penuh tekad. "Saya tahu, Bu. Mungkin Anda belum tahu sepenuhnya apa yang terjadi antara Pak Salim dan saya, tetapi saya merasa sekaranglah saat yang tepat untuk memberitahukan semuanya." Aku merasa ada ketegangan yang aneh. Mungkin Rina berniat untuk mengungkapkan sesuatu yang lebih besar daripada yang aku kira. Tapi kenapa sekarang? Mengapa setelah semua yang terjadi, Rina baru ingin mengungkapkan ini? Apa yang sebenarnya terjadi, Rina? Tanyaku dengan nada lebih serius. Rina terdiam sesaat, lalu akhirnya berkata, "Bu CEO, saya bukan hanya sekadar sekretaris Pak Salim." Suaranya bergetar, dan aku bisa merasakan adanya beban yang berat di dalamnya. Saya, sebenarnya, adalah adik ipar dari direktur pemasaran di perusahaan pesaing kita, PT Sejahtera Group. Saya ditugaskan untuk mendekati Pak Salim dan mengumpulkan informasi tentang proyek-proyek besar yang sedang dikerjakan di PT Sentosa Jaya. Darahku seperti membeku seketika mendengar pengakuannya. Aku tidak bisa mempercayai apa yang baru saja aku dengar. Rina, yang selama ini aku anggap sebagai salah satu karyawan yang dapat dipercaya, ternyata memiliki agenda tersembunyi. Semua rasa curigaku tentangnya tiba-tiba membenarkan dirinya. "Jadi, selama ini kamu mendekati Salim untuk tujuan itu?" Tanyaku. Suaraku mulai meninggi. "Kamu datang ke sini untuk bekerja sama dengan mereka, mencuri informasi dari perusahaan ini?" Rina menundukkan kepalanya, merasa malu dengan pengakuannya. "Saya sangat menyesal, Bu. Awalnya saya hanya ingin membantu keluarga saya, tetapi setelah saya semakin dekat dengan Pak Salim, saya mulai merasa bersalah. Namun, saya sudah terjebak dalam rencana mereka dan tidak bisa mundur begitu saja." Aku terdiam beberapa saat, mencoba menyerap semua informasi ini. Rina ternyata bukan hanya sekadar pengkhianat, tetapi ia adalah bagian dari sebuah jaringan yang lebih besar yang bertujuan untuk merusak perusahaan ini dari dalam. Semua kebohongan dan manipulasi yang terjadi di PT Sentosa Jaya kini mulai terungkap dengan jelas. Aku merasa seperti sedang berada di tengah perang yang tidak aku sadari,
dan Rina adalah salah satu pasukan musuh yang telah lama berada di dalam barisan kami. Namun, di balik rasa marah yang semakin menggebu, aku juga merasa ada sedikit kelegaan. Rina, dengan pengakuannya, memberikan potongan teka-teki yang selama ini aku coba pecahkan. Ini adalah bukti bahwa pengkhianatan yang terjadi di perusahaan ini jauh lebih besar daripada yang aku bayangkan. Salim, meskipun telah jatuh, masih memiliki jaringan yang tersembunyi di luar sana, dan aku harus berhati-hati agar tidak terjebak dalam jebakan lainnya. Rina menatapku, menunggu reaksi dariku. Aku tahu aku harus bertindak cepat. Jika apa yang dia katakan benar, ini adalah ancaman yang jauh lebih besar bagi perusahaan. Aku tidak bisa membiarkan informasi ini hanya menjadi cerita belaka. Kamu sudah membuat pilihan, Rina, kataku dengan suara tegas. Sekarang, kamu akan membantu kami membersihkan semua yang telah kamu lakukan. Kamu akan memberikan semua bukti yang kamu punya tentang proyek-proyek yang telah kamu curi dari perusahaan ini. Rina tampak ragu, namun aku bisa melihat adanya perubahan dalam sikapnya. Sepertinya, penyesalan sudah mulai menggerogoti dirinya. Dia sadar bahwa jalan yang dia pilih tidak hanya merusak perusahaan, tetapi juga dirinya sendiri. Saya akan membantu, Bu, jawabnya dengan suara pelan. Saya akan memberikan semua bukti yang saya punya. Saya tahu saya sudah salah, dan saya ingin memperbaikinya. Aku menatapnya sejenak, mencoba melihat apakah dia benar-benar tulus. Rina memang salah, tapi aku tahu dia bisa menjadi kunci untuk membuka lebih banyak rahasia yang selama ini disembunyikan oleh Salim dan pihak-pihak lain yang terlibat dalam konspirasi ini. Baiklah, kataku akhirnya. Kamu akan bekerja sama dengan tim investigasi kami. Semua data yang kamu punya akan kami periksa secara menyeluruh, dan jika terbukti benar, kamu akan dihukum sesuai dengan apa yang telah kamu lakukan. Namun, jika kamu bekerja dengan jujur, kami akan mempertimbangkan keputusannya. Rina mengangguk pelan. Wajahnya terlihat lebih lega setelah pengakuannya diterima. Aku tahu bahwa meskipun penyesalan itu datang terlambat, langkah-langkah ini adalah awal dari upaya kami untuk membersihkan perusahaan ini dari segala pengkhianatan yang selama ini terjadi. Aku hanya bisa berharap bahwa langkah ini akan membuahkan hasil yang sesuai dengan harapan. Jika memang ada lebih banyak pihak yang terlibat dalam konspirasi ini, aku akan memastikan mereka mendapatkan hukuman yang setimpal. Karena, bagi aku, keadilan harus ditegakkan, apapun yang terjadi. Setelah Rina memberikan pengakuannya, rasa curiga yang selama ini membayang-bayangi pikiranku kini berubah menjadi kepastian. Ternyata, permainan yang lebih besar sedang berlangsung, dan Mas Salim adalah salah satu pion utama dalam konspirasi ini. Semua bukti yang Rina berikan membuktikan bahwa pengkhianatan yang dilakukan Salim terhadapku jauh lebih mendalam dan berbahaya dari yang aku bayangkan. Ia tidak hanya mengkhianatiku sebagai seorang istri, tetapi juga sebagai seorang profesional yang seharusnya menjaga integritas perusahaan. Dengan bukti yang terkumpul, aku segera memutuskan untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut. Tim investigasi internal perusahaan yang sudah kubentuk bekerja dengan cepat dan menyeluruh. Setiap dokumen, email, dan laporan yang saling terkait dengan proyek-proyek besar yang dikelola oleh Salim diperiksa dengan teliti. Tidak hanya itu, kami juga menggali lebih dalam terkait hubungan Salim dengan beberapa perusahaan pesaing, termasuk PT Sejahtera Group, yang ternyata memiliki banyak kepentingan dengan proyek-proyek yang sebelumnya dijalankan oleh PT Sentosa Jaya. Saat proses investigasi berjalan, aku merasa semakin dekat dengan kebenaran. Aku tahu, skandal yang akan terungkap bisa lebih besar dari yang aku kira. Salim tidak hanya melakukan manipulasi data untuk memperlihatkan kesuksesan palsu, tetapi juga bekerja sama dengan pihak luar untuk merusak nama baik dan integritas perusahaan kami. Kami menemukan bahwa ia telah menyuplai data penting kepada pesaing tanpa sepengetahuan manajemen, memanfaatkan posisi dan kepercayaan yang diberikan kepadanya untuk keuntungan pribadi. Namun, yang lebih mengejutkan lagi adalah fakta bahwa Salim ternyata sudah merencanakan semuanya sejak jauh-jauh hari. Ia telah bekerja sama dengan Rina, yang diakuinya sebagai seorang pembantu, yang hanya sekedar ingin membantu perusahaan. Namun ternyata ia adalah bagian dari rencana besar untuk merusak PT Sentosa Jaya dari dalam. Mereka memanfaatkan hubungan pribadi mereka untuk menyusupkan informasi penting yang bisa merugikan perusahaan. Aku merasa dikhianati 2 kali lipat.
oleh Salim sebagai suami, dan oleh Rina sebagai seorang karyawan yang aku anggap setia. Kabar mengenai pengkhianatan ini mulai tersebar di kalangan para eksekutif perusahaan, dan para pemegang saham mulai mendesak agar segera ada tindakan tegas. Tidak lama setelahnya, aku mengadakan rapat besar yang melibatkan seluruh jajaran manajerial perusahaan, dengan agenda utama untuk membahas langkah-langkah yang akan diambil untuk membersihkan nama baik perusahaan dan menanggapi tindakan Salim. Saat rapat dimulai, aku memulai dengan mengungkapkan semua yang telah aku temukan. Aku menunjukkan bukti-bukti yang ada, termasuk dokumen yang diambil dari email-email Salim yang terhubung dengan perusahaan pesaing, serta data-data yang membuktikan bahwa ia telah memberikan informasi yang sangat vital kepada mereka. Semua orang terkejut, dan mereka tidak bisa menyembunyikan ekspresi tak percaya. Mereka, yang selama ini menganggap Salim sebagai pemimpin yang handal, tidak menyangka bahwa ia bisa melakukan tindakan sebegitu besar untuk menghancurkan perusahaan yang telah membesarkan namanya. Salah satu pemegang saham terbesar berdiri dan berkata dengan suara dingin, "Ini adalah pengkhianatan yang tak bisa dimaafkan. Tidak hanya terhadap Dinda sebagai CEO, tapi juga terhadap perusahaan yang telah memberikan kesempatan kepada Salim untuk tumbuh." Aku mengangguk. Tidak ada kata-kata yang lebih tepat untuk menggambarkan apa yang terjadi. Kehancuran Salim tidak hanya merugikan dirinya sendiri, tetapi juga seluruh perusahaan yang telah ia kelola dengan keserakahan. Segera setelah rapat selesai, aku menghubungi tim hukum untuk mempersiapkan langkah-langkah yang diperlukan agar Salim dan pihak-pihak terkait lainnya bisa dimintai pertanggungjawaban. Kami tidak hanya akan menuntutnya di jalur hukum atas tuduhan penggelapan dan kebocoran data, tetapi kami juga akan mengupayakan agar ia dikenakan hukuman pidana yang setimpal dengan perbuatannya. Sementara itu, Salim masih berusaha mencari jalan keluar. Aku mendapatkan informasi bahwa ia mulai mendekati beberapa orang yang pernah bekerja dengannya, mencoba untuk mencari dukungan dan mengubah persepsi orang tentang dirinya. Namun, meskipun ia berusaha keras untuk mengembalikan citranya, kerusakan yang telah ia buat tidak bisa diperbaiki. Mas Salim berdiri di luar gedung kantor PT Sentosa Jaya, tepat di depan pintu masuk yang selama ini ia langgani. Matanya terlihat lelah, namun masih ada sisa-sisa kemarahan dan kebanggaan yang membara di sana. Keadaan yang begitu jauh dari kehidupan gemerlap yang dulu ia nikmati. Tidak ada lagi rapat penting yang membicarakan kesepakatan besar atau presentasi produk yang selalu ia pamerkan dengan penuh percaya diri. Semua itu kini tinggal kenangan, dilumat oleh ego dan keserakahannya sendiri. Aku tahu, ia sudah mengira bahwa segalanya akan berakhir buruk untuknya. Selama beberapa minggu setelah kejatuhannya, ia mencoba mencari celah, mencari cara untuk bangkit dan menebus kesalahan yang ia buat. Namun setiap kali ia melangkah maju, pintu-pintu kesempatan selalu tertutup rapat. Semua yang ia coba hanya berujung dengan kegagalan, dan akhirnya ia sadar bahwa ia tidak bisa lagi lari dari kenyataan yang pahit ini. Aku teringat malam itu. Setelah pertemuan dengan tim hukum dan pengumuman keputusan perusahaan untuk mengajukan gugatan terhadapnya, aku mendapat telepon dari Salim. Suaranya yang terdengar penuh penyesalan dan permohonan maaf menggema di telingaku, namun aku tahu, apa yang ia ucapkan hanya sebuah upaya terakhir untuk mencoba menyelamatkan dirinya. Semua kata-kata itu datang terlambat. Saat aku menerima telepon darinya, ia mulai berbicara dengan terbata-bata, seperti orang yang terjepit dan tidak tahu harus berbuat apa. "Dinda, tolonglah, aku minta maaf. Aku tidak tahu ini akan berakhir seperti ini. Aku hanya ingin kembali seperti dulu." Aku mendengarkan setiap kata-katanya dengan hati yang keras. Aku tidak bisa lagi merasa iba padanya. Tidak ada lagi ruang untuk memberi kesempatan pada orang yang sudah merusak hidupku, karierku, dan masa depanku dengan begitu kejam. Meskipun aku bisa merasakan bahwa ia menyesal, itu tidak membuat segalanya menjadi lebih mudah. Penyesalan tidak mengubah apa yang telah ia lakukan. "Salim," kataku, mencoba menahan amarah yang mendidih di dadaku. "Semua ini tidak bisa diselesaikan dengan kata-kata. Kamu sudah memilih jalan yang salah, dan sekarang kamu harus menanggung akibatnya. Tidak ada yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki semua yang telah kamu rusak." Aku menatap keluar jendela ruang kerjaku yang menghadap ke taman kantor, tempat aku sering menghabiskan waktu untuk berpikir. Tiba-tiba saja rasa marah itu hilang, digantikan oleh rasa hampa. Aku merasa kosong.
Segalanya yang pernah aku perjuangkan bersama Salim kini tak berarti apa-apa lagi. Dia bukan lagi pria yang aku kenal, dan lebih parah lagi, dia tidak lagi menjadi sosok yang bisa aku percayai. Pengkhianatan yang ia lakukan jauh lebih dalam dari yang bisa kulukiskan dengan kata-kata. Sementara itu, Mas Salim terus berusaha untuk menghubungiku, meskipun aku sudah jelas menutup pintu untuknya. Dia mencoba mendekati beberapa teman lama, bahkan rekan-rekannya di industri ini, berharap mereka bisa mempengaruhi aku untuk memberinya kesempatan kedua. Namun, tak ada yang mendukungnya. Semua orang yang dulu memandangnya dengan hormat kini menjauh darinya. Dan bahkan ada yang mulai mengungkapkan kejanggalan yang mereka perhatikan selama ia bekerja di perusahaan kami. Salim tak hanya kehilangan pekerjaannya, tetapi juga reputasinya. Suatu hari, aku menerima sebuah pesan dari seseorang yang dulu menjadi kolega Salim di perusahaan. Pesan itu mengatakan bahwa Salim mulai menjual barang-barang pribadinya hanya untuk bertahan hidup. Ia yang dulu dengan mudah bisa membeli barang-barang mewah dan berfoya-foya, kini terpaksa mengorbankan segala yang ia miliki untuk mencoba bertahan hidup. Seolah-olah dunia yang ia bangun sendiri mulai runtuh dan ia hanya bisa menyaksikan semuanya hilang begitu saja. Aku merasa sedikit lega, namun di sisi lain, ada rasa sakit yang tiba-tiba muncul dalam diriku. Mengapa aku harus merasa lega ketika melihat orang yang pernah aku cintai berada dalam kehancuran seperti ini? Aku sadar, meskipun perasaanku telah berubah, ada bagian dari diriku yang masih merasa terbebani oleh kenangan masa lalu kami. Namun, aku tahu, semua itu sudah tidak berarti lagi. Ia telah memilih jalan hidupnya sendiri, dan jalan itu tidak akan pernah kembali padanya. Keesokan harinya, aku menerima panggilan dari tim hukum. Mereka memberitahu bahwa Salim telah dilaporkan ke pihak berwenang karena keterlibatannya dalam beberapa kasus penggelapan dana dan kebocoran data perusahaan. Tindakannya yang telah merusak PT Sentosa Jaya kini harus dipertanggungjawabkan di hadapan hukum. Aku tidak merasa senang atau puas mendengar kabar ini. Ini bukan kemenangan untukku, melainkan sebuah kenyataan pahit yang harus dihadapi. Di tengah semua ini, Rina juga tidak luput dari perhatian kami. Tim investigasi kami menemukan lebih banyak bukti bahwa ia memang terlibat dalam usaha untuk mencuri informasi dan mendukung rencana Salim. Tidak ada lagi yang bisa dipertahankan oleh Rina di perusahaan ini, dan keputusan untuk memberhentikannya juga sudah final. Kini, ia harus menghadapi akibat dari pilihan-pilihannya sendiri. Tidak ada yang bisa selamat dari pengkhianatan yang mereka tanamkan dalam perjalanan mereka. Saat aku duduk di meja kerjaku, menatap layar komputer yang berisi laporan perkembangan kasus Salim dan Rina, aku menyadari sesuatu yang lebih besar. Semua ini adalah pelajaran tentang apa yang benar-benar penting dalam hidup. Pekerjaan dan kekuasaan memang bisa memberikan banyak hal. Namun jika kita mengorbankan prinsip dan integritas, semuanya akan hancur begitu saja. Salim mungkin telah mendapatkan promosi yang ia dambakan, tapi pada akhirnya, dia kehilangan segala-galanya, termasuk diriku dan semua yang pernah ia banggakan. Aku tahu, apa yang terjadi padanya adalah akibat dari pilihan-pilihannya sendiri. Namun, aku juga menyadari bahwa ini adalah akhir dari sebuah babak dalam hidupku. Babak yang penuh dengan rasa sakit, pengkhianatan, dan penyesalan yang tak berguna. Sekarang, aku hanya bisa melangkah maju, tanpa menoleh lagi ke belakang. Dunia memang berputar, dan tak ada yang tahu kapan karma akan datang. Namun, satu hal yang pasti, keadilan selalu menemukan jalannya, meskipun butuh waktu untuk terungkap.